Assalamualaikum anak-anak ibu sekalian. Berjumpa kembali kita pada pembelajaran online di hari ini dalam sebuah materi tentang himpunan. Nah, sebelum kita masuk apa itu himpunan, pengertiannya seperti apa, Ibu akan berikan beberapa tayangan pada kalian. Setelah nanti kita melihat tayangan tersebut, kalian nanti akan dapat memahami dan mengambil sebuah kesimpulan pengertian dari himpunan itu. Perhatikan tayangan Ibu berikutnya. Nah, di sini di gambar 1 ada sebuah gambar yang berada di layar kalian. Ini dikatakan dengan kumpulan hewan berkaki 4. Nah, ini contohnya saja. Kumpulan hewan berkaki 4 itu kan sangat banyak. Tapi meskipun dia sangat banyak, bisa kita cari gitu nama-nama hewannya. Seperti di gambar ini ada kuda, ya kan? Kemudian ada badak, ada gajah, ada zebra, dan ada jerapah. Jadi dia itu kumpulan hewan berkaki 4 yang dimaksud di sini. Kita sebutkan, kita cari hewannya itu ada dan bisa. Dan orang tidak bisa membantah. Ini kuda bukan? Oh iya, itu kuda. Kemudian ini apakah zebra? Iya, itu zebra. Nah, maka dikatakan kumpulan ini dikatakan dengan himpunan. Karena jelas sekali bisa kita cari objeknya. Itu yang dikatakan dari ilustrasi ini. Nah, berikutnya kalian perhatikan. Di gambar 2, di sini ada gambarnya seperti ada burung, ada bebek, ada ayam. Nah, kumpulan apa ini? Bisa kita sebutkan dengan kumpulan hewan berkaki 2. Kita sebutkan apa saja hewan berkaki 2 itu. Kita cari. Bebek misalnya di sini kan, burung, ayam. Atau yang lain kalian cari contohnya yang lain. Burung itu kan banyak. Bisa burung merpati, burung dara, burung kakak tua, dan lain-lain. Yang pasti di sini hewan berkaki 2 itu hewannya ada dan jelas. Nah, sekarang kita masuk ke tayangan yang pada gambar di gambar 3 ini ada kumpulan manusia-manusia berambut panjang. Nah, masalah berambut panjang di sini mungkin akan terjadi beberapa pendapat di antara mereka. Misalkan Juno bicara sama Kresna. Kresna, menurut kamu antara Vivi dan Rini itu siapa yang lebih panjang rambutnya? Kata Kresna, kalau menurut aku Vivi. Nah, bisa saja pendapat Kresna tidak sama dengan Juno. Menurut Juno, menurut dia karena dia lebih senang dengan Rini, dia mengatakan, kalau menurut aku Rini itu kan lebih tinggi dibandingkan Vivi. Maka rambut Rini itu lebih panjang dong daripada Vivi. Nah, dari pembicaraan mereka mungkin Adi nanti punya pendapat sendiri. Adi malah nanya seperti ini. Hai teman-teman, di antara kita anak cowok di sini siapa yang rambutnya panjang? Juno jawab, akulah yang rambut panjang di sini. Nanti bisa saja dibantah sama Kresna. Ya enggak dong, aku lebih gondrong dari kamu, Juno. Kata Adi, yang pasti di antara kita bertiga akulah yang paling pendek rambutnya. Jadi di sini masalah panjang itu tidak bisa kita definisikan secara tepat. Dan orang bisa berbeda-beda pendapatnya masalah panjang. Karena itu adalah masalah rasa. Jadi ada di sini bersifat subjektif. Penilaiannya itu tidak objektif. Maka dikatakan panjang itu bukan merupakan himpunan. Karena tidak bisa didefinisikan secara jelas makna dari panjang di sini. Karena berupa kata sifat. Nah, dari kumpulan gambar kita tadi, 1, 2, dan 3, manakah yang dikatakan dengan himpunan? Nah, jawabannya tentu gambar 1 dan gambar 2.
sedangkan gambar 3 itu bukan himpunan. Jadi yang dimaksud dengan himpunan itu adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, contohnya di sini kumpulan nama-nama hari yang diawali dengan huruf S. Nah, kalian pasti bisa menjawabnya. Disuruh cari misalkan kumpulan nama hari yang diawali dengan huruf S itu, ya kita pasti bisa tahu jawabannya. Ya, kalaupun ditanyakan sama orang yang masih kecil juga, dia akan tahu gitu. Apa saja nama hari yang awalannya huruf S? Ya, Senin, ya. Kemudian Selasa, kemudian Sabtu. Nah, itulah nama-nama hari yang diawali dengan huruf S. Jelas gitu maksudnya. Nah, kemudian contoh yang bukan himpunan. Kumpulan orang-orang yang berwajah cantik misalnya. Nah, cantik di situ bisa relatif. Menurut si A, si B itu cantik. Tapi menurut si C, belum tentu si A, si B itu cantik. Mungkin dia ada rasa tidak suka, maka dikatakan, oh enggak kok, biasa aja. Nah, gitu ya. Kemudian kumpulan siswa SMP 13 yang berbadan tinggi. Nah, tinggi di sini juga relatif. Misalkan si A itu di mata si B tinggi. Tiba-tiba ada si C yang datang. Ternyata lebih tinggi lagi. Akhirnya yang pertama tinggi tadi jadi gugur karena ada yang lebih tinggi selain dari dia. Nah, maka dikatakan di sini bahwa cantik, tinggi, gemuk, ganteng, dan lain-lain itu bersifat subjektif sehingga sulit didefinisikan. Maka dikatakan bukan himpunan. Kemudian untuk cara menyatakan himpunan itu nanti ada beberapa cara. Untuk menyatakan himpunan itu ada lebih kurang 3 cara. Yang pertama namanya dengan kata-kata. Di himpunan itu bisa kita tampilkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Yang kedua, himpunan itu bisa kita nyatakan dalam bentuk mendaftar anggotanya. Yang ketiga yaitu dengan notasi atau menggunakan lambang. Kita ambil contoh. A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 8. Nah, kalimat himpunan ini akan kita nyatakan dalam 3 cara. Pertama dengan kata-kata. Nah, sesuai dengan soalnya itu sebenarnya sudah mewakili dalam bentuk kata-kata. Sehingga kita buatkan A sama dengan himpunan bilangan asli kurang dari 8. Yang kedua, dengan cara mendaftarkan anggotanya, siapa saja bilang asli kurang dari 8 itu? Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke ya. Kemudian yang ketiga, yaitu dengan notasi tadi. A sama dengan himpunan. Nah, jadi kurung kerawal itu dibaca himpunan. A sama dengan himpunan X, di mana sehingga. Jadi garis ini yang tegak lurus atau miring ini dibaca adalah di mana sehingga. X kurang dari 8, X elemen. Nah, itu dibaca elemen atau anggota bilangan asli. Oke, sangat mudah ya kalian memahaminya. Nanti kita akan coba dengan contoh-contoh yang lebih spesifik lagi. Anggota dan bukan anggota himpunan. Contoh, diberikan himpunan dengan A sama dengan himpunan A itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian dikatakan bahwa 1 itu anggota dari A. 1 itu dikatakan anggota dari A, maka ditulis 1 elemen dari A.
2 anggota dari A, karena 2 ini ada di dalam himpunan A. Ditulis 2 elemen A. Sedangkan 10, perhatikan di dalam himpunan A. Di dalam himpunan A, 10 tidak ada. Maka dikatakan 10 bukan anggota A. Ditulis 10. Nah, E-nya ini kita coret. Itu artinya bukan anggota A. Nah, demikian juga dengan 12. 12 itu tidak ada di dalam himpunan A. Maka dikatakan 12 bukan anggota A. Ditulis 12, elemennya ini kita coret. Nah, dibacanya 12 bukan elemen A. Himpunan kosong. Apa yang disebut dengan himpunan kosong? Kita perhatikan pernyataan berikut ini. Pertama, A sama dengan himpunan nama-nama hari yang diawali dengan huruf Z. Coba kalian ingat, ada nggak nama hari yang huruf awalnya huruf Z? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ada nggak Z? Tidak ada. Maka dikatakan A itu adalah himpunan kosong. Kemudian berikutnya, B sama dengan himpunan bilangan genap yang tidak habis dibagi dengan 2. Yang dikatakan dengan bilang genap itu apa? Bilangan yang apabila dibagi dengan 2 tidak bersisa. Nah, kalau dikatakan bilang genap itu tidak habis dibagi 2, berarti pernyataan itu tidak ada anggotanya atau pernyataan itu salah. Kemudian yang C sama dengan himpunan bilangan asli antara 1 dan 2. Nah, bilangan asli itu kan bilangan yang dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nggak mungkin ada bilangan asli antara 1 dan 2. Yang ada malah pecahan. Seperti 1/4, 1/2, ya kan, 1/5, dan lain-lain. Itu namanya bilang pecahan. Kalau bilangan asli tidak ada antara 1 dan 2. Oke ya. Nah, sekarang NA sama dengan 0. Artinya banyak anggotanya si A itu 0. Jadi N itu artinya banyak anggota himpunan. Jadi A itu tidak ada anggotanya. Maka nanti dituliskan dengan NA sama dengan 0. Atau NB sama dengan 0. Atau NC sama dengan 0. Nah, himpunan kosong dilambangkan dengan 0 dicoret. Atau himpunannya kurung kerawalnya ada 2 tapi isinya kosong. Demikian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat.